Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Haleluya. Sekali lagi shalom. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini. Kita boleh memasuki minggu terakhir di bulan Desember ini. Mari kita naikkan ucapan syukur kita lebih lagi kepada Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama-Mu Bapa. Allah yang layak terima puji. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, meninggikan nama-Mu, masyhur bagi Allah yang layak. Kami bawa korban syukur bagi-Mu. Terima kasih Bapakku
Sama-sama kita mau katakan lebih lagi. Makasih
Tuhan Yesus datang ke dunia bukan untuk itu ya, tapi Tuhan Yesus itu datang ke dunia untuk supaya dia bisa merasakan dan mengerti keadaan kita sebagai manusia di dunia ini. Jadi bersyukur ketika kita semua di sini menjadi orang-orang yang percaya akan Tuhan Yesus, karena nggak semua orang percaya dan mau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya ya. Jadi kita bersyukur ya, karena Tuhan Allah sudah mengutus anaknya yang tunggal. Seharusnya kita ini semua adalah manusia berdosa, tapi karena Tuhan sudah datang ke dunia dan menebus dosa kita semua, sehingga kita menjadi anak-anak yang layak untuk dikasihinya. Jadi Natal itu merupakan hadiah terbesar untuk anak-anak Tuhan di tempat ini, untuk anak-anak Tuhan yang menerima Tuhan Yesus ya. Itu merupakan hadiah terbesar, merupakan karunia yang besar ya. Ini mic-nya ini bingung ya. Jadi Tuhan, kita sudah mengingat tentang Natal bahwa Allah itu begitu besar mengasihi kita. Allah adalah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita. Kita harus berpengharapan. Sebentar lagi ya, sampai seminggu lagi kita akan memasuki tahun yang baru. Kalau tahun-tahunnya, tahun bulan-bulan yang kemarin itu mungkin kita banyak yang merasa susah, merasa tidak sukacita karena penghasilan kita berkurang, atau karena kita yang sekolah itu nggak ketemu teman-temannya. Kita menjadi orang yang kayaknya kok apalah ya tahun 2020 ini ya, kok kayaknya nggak ada gregetnya, nggak ada semangatnya. Kita mungkin merasa
tahun 2020 ini cepet-cepet lah ya, cepet-cepet berlalu supaya kita ketemu tahun yang baru lagi, tahun 2021, tahun yang apa yang akan terjadi gitu ya. Kita pasti udah penasaran akan tahun 2021. Kita harus berpengharapan dan mempunyai arti dalam kehidupan kita ya. Seorang anak muda di Inggris, dia di sebuah mall pada waktu Desember itu ya. Kalau Desember itu kan setiap toko, setiap mall itu selalu rame ya kan. Nah, dia menembaki orang-orang di mall itu ya. Namanya Robert Hopkins itu ya. Dia menembaki orang-orang di mall dan akhirnya 8 orang meninggal, 2 orang luka parah ya kan. Setelah dia menembaki orang-orang itu, dia menembak dirinya sendiri. Orang-orang yang tidak berpengharapan, dia tidak menghargai hidupnya. Robert Hopkins meninggal bunuh diri. Dalam surat wasiatnya dia menulis bahwa dia merasa menjadi orang yang tidak berarti, menjadi orang yang merasa kalau aku hidup nanti aku menyusahkan banyak orang. Rupanya setelah ditelusuri di kos-kosannya itu, ibu kosnya bercerita bahwa beberapa hari yang lalu sebelum dia melakukan tindakan itu, dia diputus kekasihnya ya, dan dia kehilangan pekerjaannya. Terus dia berurusan dengan polisi gara-gara stres dia narkoba. Jadi akhirnya dia merasa hidupnya tidak berpengharapan. Menyedihkan sekali kalau orang hidupnya tidak merasakan pengharapan ya. Makanya karena itu pentingnya kita beribadah itu supaya kita dicas ya, dicas mendengarkan hal-hal yang baru, mendengarkan kebenaran firman Tuhan bahwa kita itu benar-benar dikasihi Allah, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ya untuk hidup kita. Bagaimana sih supaya kita bisa semangat, bisa bisa merasakan anugerah Tuhan yang besar di tahun-tahun yang akan datang ini Bu. Supaya kita merasakan bergairah Bu, karena kalau melihat tahun 2020 itu kok rasanya kok kayak lempeng ya. Terus anak-anak yang sekolah itu udah semangat mau sekolah, rupanya ada tabel lagi bahwa kasus corona naik lagi, sehingga mereka belum tentu tanggal 6 itu masuk dan ketemu dengan teman-temannya. Berita-berita sangat tidak enak ya. Kemarin barusan juga saya tuh makanya pagi-pagi itu yang paling penting itu lihat Alkitab, lihat renungan firman, jangan lihat IG ya. IG tahu IG? IG itu Instagram ya. Ini nggak ngerti IG, bersyukur ya nggak ngerti IG ya, karena dalam IG itu banyak hal-hal yang menarik ya kan, tapi tidak untuk disukai. Di IG itu ada berita rupanya bahwa ada corona baru lagi, rupanya bermutasi ya. Corona itu bermutasi lagi, dia membentuk yang baru lagi di Inggris. Jadi sekarang mulai warning setiap daerah-daerah nggak boleh ada orang Inggris masuk ke negara mereka, dan orang-orang Inggris harus diisolasi ya kan, karena ada corona baru lagi. Wih Bu, kok corona terus nih, rasanya kayak mana nih Bu hidup ini Bu, kok kayaknya gara-gara corona virus yang kecil gitu ya, kita kok jadinya serba ketakutan ya kan. Tapi bersyukurnya kita punya Tuhan. Kita harus bisa menghadapi tahun-tahun ini dengan semangat dan lebih maju. Apa yang harus kita tanamkan dalam pikiran kita? Mari kita buka Pengkhotbah 3 ya. Pengkhotbah 3 ayat 1 dimulai. Pengkhotbah 3. Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Next, kedua sampai ketiga. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan, ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya. Ya, kadang di pikiran kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Mungkin saat ini mengalami masa paceklik, tapi kita nggak akan selamanya mengalami masa paceklik. Yang penting kita berpegang dan bergantung kepada firman Tuhan. Makanya pentingnya kita membaca firman Tuhan itu supaya apa? Supaya kuat, bukan malah stres. Ya kan? Karena menghadapi situasi-situasi seperti ini jadinya kita stres. Kita harus menaruh konsep kita bahwa segala sesuatu itu ada waktunya. Coba ibu bapak kalau menangis, terus apakah satu hari itu air mata keluar terus? Enggak kan? Ada waktunya untuk berhenti juga, ya kan? Makanya kita kalau mau menangis aja, ya, mau ketawa aja, karena segala sesuatu ada waktunya ya. Makanya kita juga harus menaruh konsep bahwa enggak selamanya kok corona ini
merenggut hidup kita, merenggut kebebasan kita. Yang biasa kita buka mulut, buka masker ngomong bebas, kita jadi pakai masker. Tapi puji Tuhan loh ada masker ya. Ibu-ibu yang tukang gosip itu jadinya agak ketutup sama maskernya, ya kan? Jadi mau ngomong apa sih? Gak dengar apa sih? Gak dengar ya kan? Jadinya malas ngomong, ya kan? Karena ada masker. Jadi puji Tuhan ya, agak mereng-mereng ke kanan. Segala sesuatu ada waktunya. Kita juga harus mempunyai konsep Yakobus 1 ayat 13 sampai 14 itu ya kalau dibaca. Dicatat boleh, nanti kalau di rumah mungkin mau dibaca. Yakobus 1 ayat 13 sampai 14. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Buka loren ya Bapak supaya dibaca. Maksudnya ini ya. Orang tahu ya. Bahwa Tuhan tidak pernah mencobai siapapun. Dan Tuhan tidak pernah dicobai. Itu yang harus kita tenang, bahwa jangan sedikit-sedikit aku kena corona, aduh Tuhan cobaan apa lagi yang ini dari Tuhan, cobaan ini dari Tuhan. Tuhan tidak pernah mencobai, ya. Tetapi Tuhan selalu memberikan kekuatan. Pokoknya kalau yang jelek-jelek itu pasti bukan dari Tuhan. Ya. Tuhan selalu menyertai dan Tuhan selalu bersama dengan kita. Mungkin kalau kita baca Ayub, Pak Bibit udah pernah membaca Ayub. Nah, yang baru-baru itu harus membaca tentang Ayub ya, supaya jadi kuat. Kalau yang baru-baru mengenal Tuhan tuh baca dulu kitab Ayub. Bahwa ikut Tuhan itu tidak selalu berjalan mulus atau rata, ya kan? Tetapi Tuhan selalu berjanji bahwa Tuhan selalu menyertai, ya. Yang anak-anak sekolah minggu itu boleh baca Ayub supaya ngerti, karena sekolah minggu juga gabung di sini ya. Segala sesuatu ada waktunya. Kalau kita mungkin saat ini mengalami hal-hal yang gak enak, kita harus yakin bahwa Tuhan itu gak pernah mencobai. Ya, Tuhan gak bisa dicobai dan gak pernah mencobai. Jadi segala sesuatu itu bisa kita lalui ketika kita berpegang kepada Tuhan, kepada firman Tuhan. Banyak pendeta juga yang kena corona, ya kan? Banyak juga anak-anak Tuhan yang setia kena corona. Saya kemarin juga takut corona, makanya saya selama 2 minggu ini agak-agak jahim-jahim, gak mau, awas ya, bukan murid gitu ya, awas ya, bukan apa, gak mau bersentuhan, ya kan? Karena saya juga jaga jarak, ya, karena setelah saya sampai di sini itu ada berita teman saya ada yang kena corona, ya kan? Jadi saya juga agak was-was sama Pak Yosef juga. Kita nggak usah terlalu dekat-dekat karena apa? Pak Yosef mau ke Medan, jadi supaya dia ke Medan sehat dan tidak menulari keluarganya yang lain. Tapi puji Tuhan saya sudah di sini 2 minggu loh ya, sudah 2 minggu. Jadi saya sehat, puji Tuhan ya. Dan saya percaya bahwa corona itu nggak mungkin, bukan saya pawangnya ya, tapi ketika kita menjaga kondisi tubuh, menjalankan 3M, corona itu pasti ada takut sama kita ya. Tetap berpegang kepada Tuhan. Kita harus berpikir bahwa segala sesuatu ada waktunya, dan kita harus percaya bahwa hal-hal yang gak enak ini akan segera berlalu dan akan datang hal-hal yang lebih baik. Anak-anak Tuhan harus beriman, ya. 2021 akan lebih baik. Amin. Yang kedua, bagaimana kita bisa menghadapi dan melangkah lebih maju, yaitu yang kedua adalah pikirkanlah yang baik, yang enak didengar, yang sedap dirasakan ya. Kita buka Filipi 4 ayat 8. Filipi 4 ayat 8. Kita baca sama-sama. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut pikirkanlah semuanya itu, ya. Jadi pikirkanlah semuanya itu yang baik-baik. Jangan merasa pesimis, ya. Makanya kalau ada saudara atau apa siapapun yang ngomong-ngomong tentang corona atau mereka yang mengalami sakit corona itu pertama kali ketika saya mendoakan, saya telepon, pikirkanlah semua yang manis. Kita mengalami sakit bukan cuma corona aja ya, sakit apapun itu kita pikirkanlah yang manis. Jangan pikirkan besok aku mati. Biasanya ibu-ibu kayak gitu ya, kalau sakit sedikit itu kalau aku mati, kasihan anak-anakku nanti dengan ibu tiri. Tapi ibu tiri sekarang banyak yang baik ya. Dengan ibu tiri, ya kan? Dengan ibu tiri atau dengan bapak tiri ya. Pasti pikirannya ya aneh-aneh kalau kita mengalami sakit ya nggak enak banget ya toh. Ketika saya diceritain sama teman-teman saya yang
maksudnya ada yang kena corona itu, aduh rasanya nggak enak banget loh. Makanya corona itu ada. Tapi kita harus waspada yaitu dengan pakai masker. Makanya ada artis dia mencoba masak alas tespeknya corona itu ditaruh di mana? Di salad, ya di dalam salad. Terus dia positif hasilnya kan, terus dia ketawa-ketawa gitu ya, ketawa-ketawa. Dia ketawa-ketawa. Tapi langsung dapat sanggahan. Alat tes itu bukan untuk buah-buahan, bukan untuk hewan juga, tapi untuk manusia. Karena kena asam, jadi alat tesnya ini rusak. Bukan karena dia dites jadi corona atau apa ya. Ini karena sekarang ini pandemi ya. Pandemi itu artinya apa? Kayak musim, ya musim. Jadi kan ada orang nanti batuk sedikit ke dokter corona. Nanti panas sedikit corona. Nanti batuk sedikit apa? Badan meriang corona. Jadi pada ketakutan di rumah sakit. Tapi ya nggak apa-apa ketakutan. Supaya bergantung kepada Tuhan. Kalau takut, tapi imannya nggak bergantung pada Tuhan ya bisa mati, ya kan? Makanya tergantung iman kita. Makanya pentingnya kita mengenal siapa Tuhan kita, pentingnya kita membaca firman Tuhan supaya kita kuat. Ya, tetangga kami yang di Surabaya itu ada, bukan tetangga, nanti kalau tetangga kalian nggak mau deket-deket saya kan ya. Agak jauh sedikit ya, tante saya itu sampai saya ke rumahnya itu, dia masa nggak mau keluar loh, dia nggak mau keluar, karena sebelahnya 2 orang meninggal gara-gara corona, ya kan? Jadi dia nggak berani keluar, padahal udah lama nggak ketemu, nggak keluar, jadi ngasihin oleh-oleh cuma lewat pintu gini, itu saking takutnya dia itu mungkin ya itu. Ada 2 orang yang saya lihat, yang satu kenapa? Dia menyepelekan, dia nggak mau berobat, ya kan? Akhirnya dia meninggal. Tetapi yang satu dia berobat dan berdoa sembuh. Makanya banyak ya dan tetap kuat ketika kita mengalami sakit apapun, kita tetap kuat. Tapi kita berharaplah supaya kita tidak sakit. Ya, pikirkanlah yang baik, yang manis, yang segar didengar. Makanya pentingnya kita tiap pagi jepret bangun yang dibaca firman Tuhan. Ya, firman Tuhan itu penting. Karena dalam firman Tuhan ada janji dan ada kemenangan di situ. Kalau pagi-pagi yang dibaca sudah beritanya artis perceraian atau beritanya hal-hal yang Tempo itu ya, majalah Tempo yang isinya kebencian atau ujaran-ujaran apa sama pemerintah. Nanti isinya di sini ya curiga sama pemerintah atau curiga sama siapa ya. Jadi pikirkanlah semua yang manis yang sedang didengar. Tiap hari kita harus memikirkan yang manis. Jalanan kok sepi ya? Nanti jualan tuh ada yang beli nggak ya? Terus kok hujan terus ya seharian ya? Nanti jualan tuh nggak ada yang beli. Jangan sedikit-sedikit merasa pesimis, ya kan? Walaupun hujan, walaupun sepi, kalau Tuhan mau memberkati, kita pasti akan menerima berkat itu, ya kan? Jadi jangan sedikit-sedikit merasa pesimis. Kok kayaknya jadi kakok lah ya, jangan kakok ya. Pokoknya kita harus berharap sama Tuhan aja. Makanya saya senang ketika ada orang dia menjadi orang Kristen itu benar-benar pasrah dan percaya sama Tuhan Yesus. Gak sedikit-sedikit cari tentang kok begini begitu gitu ya. Makanya saya ketika sharing di Surabaya itu teman saya ada yang merasa aku bersyukur jadi Tuhan Yesus, bersyukur menjadi pengikut Tuhan, tapi nggak banyak aneh-aneh gitu loh. Maksudnya aneh-anehnya itu dia sibuk mencari, karena sekarang tuh banyak berita-berita tentang bahwa Kristus itu nggak benar. Jadi merancukan pikiran orang ya. Banyak berita-berita bahwa Tuhan tuh nggak ada. Ya gara-gara corona ini banyak pikiran-pikiran yang aneh-aneh bahwa Tuhan tuh nggak ada. Kalau Tuhan ada pasti nggak ada penyakit, pasti nggak ada apa-apa ya. Itu banyak pikiran yang aneh-aneh kayak gitu. Dan inilah tugas kita ya sebagai anak-anak Tuhan ya. Kita harus tetap percaya lurus-lurus aja sama Tuhan. Itu semua di dalam kendali Tuhan, ya kan? Nggak sedikit banyak anak-anak Tuhan juga yang meninggal gara-gara corona, tapi mereka tetap kuat dan menguatkan orang yang di sekitarnya. Ya, itu fungsi dan tugas kita sebagai anak-anak Tuhan menghadapi tahun yang baru ini. Jangan melemahkan orang. Karena kita sudah memikirkan yang baik, yang enak didengar, kita bagikan ke orang lain. Kita harus mengasihi orang lain juga dengan membagikan hal-hal yang yang positif, ya, bukan yang negatif, ya. Jadi ceritakan tentang perbuatan-perbuatan Tuhan itu yang positif. Gak usah sibuk ngurusin orang lain atau menghakimi orang lain. Misalnya saat ini mungkin gara-gara corona ini ada yang diberkati, jangan terus
tuh kan? Yang orang yang gak diberkati itu misalnya terus makanya kalian itu jangan begitu sibuk menghakimi orang, ya kan? Gak usah kita sibuk menghakimi orang yang mungkin saat ini mengalami kekurangan atau kesusahan gara-gara seperti ini. Tapi tugas kita adalah memberikan spirit, ya, spirit buat orang sekitar kita, bahwa orang-orang harus memikirkan ya baik, yang sedap didengar, yang mulia didengar, ya. Jangan sedikit-sedikit takut. Firman Tuhan yang kita pelajari itu memberikan kekuatan. Teman saya ada, kok semua teman saya ya, karena memang saya baru pulang ya. Saya tuh senang mendengarkan cerita. Ada yang pergi ke suatu tempat semprot, ya, terus pergi kemana semprot, terus dia memakai pakaian pokoknya yang udah masker, terus kaca itu loh ya, visor itu dia pakai lagi ya. Tapi akhirnya dia kena juga sakit itu, ya kan? Makanya nggak ada kekuatan apapun yang bisa membuat kita kuat kalau kita tidak selalu berharap kepada Tuhan. Makanya saya setiap hari itu selalu berkati suami anak-anak kita itu apa? Tuhan tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Setiap hari itu kita memberkati anak suami kita ya, supaya kita semua terlindung dari hal-hal yang gak enak. Itu berkati, ucapkan berkat. Jangan pagi-pagi nakal kamu sama anaknya atau malah kamu tuh jadi suami malas bener sih, tidur terus ya kan. Udah kamu ini pokoknya isinya tuh kutukan gitu ya. Itu sepanjang hari akan membuat loyo, membuat lemas ya. Jadi pagi-pagi itu ucapkan kata-kata yang memberkati. Anak-anak juga jangan terus malamnya habis dimarahin mamanya terus paginya syukur itu mama itu sekarang kerja sendiri ya. Jadi nyala-nyalain mamanya. Jadi mereka tidak mengucapkan kata-kata yang memberkati untuk mamanya. Saya sering marah-marah sama anak saya itu ya. Terus anak-anak saya itu sering juga merasa maknya ini udah minum obat darah tinggi atau belum? Selalu kayak gitu. Kalau saya marah-marah ditanya udah minum obat belum? Dikira saya itu gila apa ya? Udah minum obat belum ya kan? Padahal kita itu kadang-kadang marah sama anak itu paling parah itu kalau kita marah sama anak itu apa? Ketika dipanggil tidak menjawab. Itu kalau jadi orang tua itu ya. Padahal ada di depan mata tapi kita panggil pura-pura nggak dengar. Itu yang kita bikin jengkel ya. Kalau kita melihat anak terus pegangannya HP terus sampai enak saya itu ya. Kalau lihat anak sekarang itu pegangannya HP, ya toh? Itu kadang-kadang yang membuat orang tua itu marah. Tapi paginya saya selalu senyum juga ya. Makanya walaupun lihat anak-anak itu saya lihat kadang-kadang kalau saya habis marah itu saya lihat muka anak-anak saya itu. Mukanya kalau cemberut saya marahi suka tersenyum. Ikut-ikut sama bapaknya Pak Yosef tuh gak suka kalau saya cemberut. Kalau dimarahin itu saya harus tersenyum. Ya ampun. Jadi kadang-kadang kita tuh mengajarkan anak-anak kita tuh tapi ya nggak apa-apa lah ya, supaya kita kelihatan ceria terus ya. Jadi kita ajarin anak-anak supaya nggak gampang sakit hati sama orang di sekitarnya, terutama sama orang tuanya ya. Hai anak-anak, kasihilah orang tuamu. Makanya jangan cepet-cepet kawin, ya kan? Karena banyak anak muda di sini, ya. Jangan cepet-cepet menikah, ya. Berkati orang tuamu dulu. Kamu loh dikasih makan dari umur 1 sampai dari ceprot 0 bulan sampai umur kuliah umur 21, 22 selesai. Terus tiba-tiba ada laki-laki datang cuma tinggal mau ngambil kamu. Aduh sakitnya di sini kok jadi orang tua itu ya. Kita yang keluar uang banyak-banyak untuk nyekolahin anak terus tiba-tiba sudah lulus, Bu, saya minta anaknya ya. Saya mau menikah. Belum sempat menyenangkan orang tua. Ya, anak-anak muda di tempat ini sekalian, nggak apa-apa kalau Ibu Fani kalau khotbah itu bisa kesana kesini, apalagi kalau lihat mukanya Arya, ya kan? Atau mukanya Loren atau Carlos, laki-laki semua di sini, jadi harus dikasih tahu, ya kan? Mungkin kalau orang tuanya sungkan ngasih tahu, tapi Bu Fani sini ngomong untuk ngasih tahu. Jangan cepet-cepet married, menikah, nggak ada telat-telat itu nggak ada, ya, nggak ada telat-telat. Makanya kalau ketika kalian sudah selesai, Acoy itu pakai masker gitu ya, kelihatan juga. Acoy juga senang saya karena dia kuliah di luar. Christian, tadi saya lihat Christian ada nggak? Ada ya Christian ya. Jangan cepet-cepet mikirin perempuan, tapi buatlah orang tuamu senang dulu ya. Kasihlah orang tuamu dulu. Apalagi yang punya orang-orang tua itu ya. Saya makanya kalau ngomong logika dan real. Saya ngomong sama anak saya. Coba kalian bayangkan,
kalau saya nggak mau ngasih makan kamu dari umur 1 sampai 10 tahun atau 20 tahun, terus duitnya tak tabung, kan bisa untuk masa tua saya, ya kan? Kalau seandainya kalian nanti sudah besar, pergi-pergi gitu aja, nggak ingat sama orang tuanya, sudah susah-susah payah, ya kan? Sudah susah-susah payah cari duit, malam jadi pagi, pagi jadi malam, terus kalian ujuk-ujuk setelah lulus sekolah mau kawin. Itu sakit loh ya, kalau jadi orang tua. Makanya anak saya, mama hitungan, bukan hitungan, tapi memang harus dihitung, ya kan? Bukan hitungan tapi harus memang dihitung supaya matanya ini terbuka, ya. Kalau jadi anak-anak ini supaya matanya terbuka. Orang tua kalian sudah susah-susah loh, ya kan? Susah-susah payah untuk bekerja, jadi senengkanlah orang tua kalian. Ketika orang tua kalian sudah tua, dia nggak bisa ada semangat lagi, tenaga untuk kerja. Semangat ada tapi tenaga udah nggak ada karena sudah berkurang. Carlos, ya, udah besar Carlos ini, mau dikawinin nggak? Belum ya, belum ya. Ya, semua harus berpikir ya, berpikir. Ini yang cantik, ya, jangan buru-buru ini yang cantik ya. Jadi semua harus berpikir bahwa kita harus menyenangkan orang tua juga. Kita harus mengasihi orang tua. Orang tua nggak butuh dibalas kelihatannya, tapi orang tua itu juga mengharapkan. Ya, kelihatannya tapi juga mengharapkan. Sebenarnya ya, bahasanya bahasa apa, pokoknya kalian bisa menerjemahkan sendiri. Jadi intinya anak-anak muda di tempat ini, senangkan orang tua kalian. Ya, karena doa dan berkat itu dari orang tua. Kalian bisa sukses karena doa orang tua. Kalian bisa seperti sekarang ini, ada yang tinggi, ada yang gemuk, itu semua karena berkat dari orang tuamu. Kalau kalian nggak dikasih makan, kalian jadi orang yang minta-minta di lampu merah, ya. Jadi bersyukur selagi ada orang tuanya, ya kan? Itu tadi yang kedua. Pikirkanlah yang baik. Anak-anak sekolah, pikirkanlah tentang sekolahmu. Orang-orang tua, pikirkanlah bagaimana kita membesarkan anak-anak kita. Jadi jangan mikir-mikir yang pesimis-pesimis, karena nanti akhirnya juga kalau kita mikir-mikir itu tidak akan menambah sehasta pun berkat dari Tuhan. Ketika kalian atau ibu-ibu bapak tempat ini mengalami hal-hal yang gak enak, datang pada Tuhan. Ya, datang pada Tuhan, berserah kepada Tuhan, pasti Tuhan buka jalan dan Tuhan akan memberikan kelegaan. Itu yang kedua, memikirkan segala yang baik, Filipi 4 ayat 8 tadi ya. Yang ketiga, yakinkan bahwa Allah itu turut bekerja. Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28 bisa kita baca. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ya, jadi kita harus tahu bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Belum tentu Bapak Ibu di tempat ini mengasihi Tuhan. Kadang-kadang cuma lip sync, tahu lip sync, ngomong tok, ya, cuma ngomong aja. Ya, Tuhan itu turut bekerja ketika kita mengasihi Tuhan. Tapi Tuhan selalu menyertai. Cuma Tuhan bisa bekerja itu kalau kita mengasihi Tuhan. Gimana tandanya orang yang mengasihi Tuhan? Tuhan itu adalah Bapa kita, ya. Tuhan itu adalah Bapa kita. Tuhan kalau dalam Alkitab bisa sebagai Bapa kita, sebagai mempelai kita, ya. Ini yang akan saya bahas tentang Bapa dan mempelai kita. Bayangkan kalau ibu bapak misalnya mengalami hal-hal yang gak enak, terus ibu bapak, apalah ini, cobaan apa ini, atau katanya Allah ada, jadi menggerutu terus ya, menggerutu tentang Tuhan terus ya, mengeluh dan menggerutu, ya. Padahal setiap minggu kita ke gereja, kita dengar masukan tentang firman Tuhan, tapi isinya cuma keluhan dan keluhan, ya. Tuhan Yesus memberkati. Kiranya kita di tahun yang baru ini kita harus kuat, karena kita punya Allah yang dahsyat, Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kita apapun keadaan kita.
kehadiran Tuhan nyata dalam hidup kita. Kita bisa merasakan bahwa kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupan kita, sehingga membuat kita tetap bersukacita. Kita dapat mengucap syukur dalam segala keadaan, seperti Rasul Paulus dalam segala keterbatasannya, dalam segala sakitnya, dalam segala aniaya yang dia rasakan. Paulus boleh tetap memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan Paulus tidak pernah menyerah akan keadaannya sampai akhir hayatnya. Walaupun dia mengalami hal yang gak enak, dia tetap berpegang teguh dan tetap yakin bahwa Tuhan Yesus satu-satunya Tuhan kita yang sanggup memberi kekuatan dan menyertai hidup kita hari ini, besok dan selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati, jangan pernah kita menyerah. Jangan pernah menyerah. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan saat kami berdepan. Jangan berputus asa. Mujizat Tuhan bagi yang sedang percaya. Mujizat Tuhan bagi yang sedang percaya. Saya minta tolong Mama Dedi untuk berdoa untuk firman Tuhan, untuk memberkati setiap jemaat tempat ini. Tuhan, kami bersyukur kepadamu pada saat ini Tuhan, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, biarlah firman-Mu untuk menguatkan kami setiap kelemahan kami Tuhan. Dan pada akhir tahun ini Tuhan, kami bersyukur kepadamu di mana kami bisa lalui semuanya, ada masalah-masalah persoalan yang ada di dalam hidup kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami percaya kepadamu Tuhan. Biarlah di awal tahun 2001 Tuhan ada lebih luar biasa lagi yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami sanggup menerima apapun yang Kau berikan, apapun yang bisa kami yang sudah kami lalui di akhir tahun 2020 ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, tahun 2001 Tuhan, kami bisa menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang luar biasa Kau berikan, Kau sediakan bagi kami, buat umat-umat-Mu yang percaya kepadamu Tuhan Yesus. Benar Tuhan Yesus, kami merasakan kasih setia-Mu tidak pernah terlambat bagi kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kekuatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami setiap langkah kami Tuhan Yesus, bisa kami merasakan Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Baik juga Tuhan saudara-saudara kami yang belum pernah mendengarkan berita atas kebaikan-Mu Tuhan, biarlah mereka Tuhan juga bisa merasakan atas kebaikan-Mu Tuhan Yesus. Di mana kami Tuhan Yesus pada saat-saat ini juga Tuhan merasakan kebaikan-Mu, biarlah saudara-saudara kami juga merasakan kebaikan-Mu itu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau sungguh luar biasa, Engkau dahsyat, Engkau yang kami sembah, yang kami puji, kami sembah di setiap saat Tuhan. Ajar kami lebih lagi mendekatkan diri kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang sudah menguatkan kami Tuhan. Biar kami semakin kuat di hadapan-Mu. Kami bersyukur kepadamu Tuhan buat hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
jemaat Tuhan boleh menguatkan setiap jemaat Tuhan, dan mereka tidak takut menghadapi tahun yang baru ini Tuhan, supaya mereka boleh semangat, karena mereka boleh percaya bahwa Tuhan itu adalah Immanuel, Tuhan yang selalu beserta dalam kehidupan kami setiap orang percaya. Kami yang mengasihi Engkau sebagai juru selamat kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kami buat pagi hari ini. Kami juga tetap menyerahkan Palang Indah dalam tangan-Mu beserta lingkungannya Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati Palang Indah Tuhan beserta pemiliknya. Biarlah apa yang jadi hasrat kerinduan pemilik tempat ini Tuhan, semua Tuhan berkati, dan anak cucu menantunya semua boleh datang beribadah di tempat ini memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Satu persatu kami tidak tahu permasalahan atau pergumulan jemaat di tempat ini Tuhan. Tetapi yang kami yang satu tetap berdoa Tuhan, bahwa Tuhan selalu tahu dan Tuhan mengetahui kebutuhan jemaat Tuhan. Dan kami percaya ketika umat-Mu percaya bahwa Tuhan sanggup menolong mereka, mereka juga tetap akan kuat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami rindu Tuhan untuk tahun yang baru Tuhan, kami boleh bebas beribadah kembali Tuhan, bersama dengan anak-anak kami Tuhan. Kami tidak lelah berdoa Tuhan. Saat ini Tuhan, kami bersatu hati bersama dengan jemaat-Mu Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa musim-musim yang tidak bagus ini Tuhan segera berlalu Tuhan, dan kami boleh kuat Tuhan, sehingga kami boleh bersama-sama beribadah Tuhan, dan melewati bersama dengan anak keluarga kami Tuhan, dan kami bisa bersama melewati pandemi ini Tuhan, dan kami boleh hidup normal kembali Tuhan, dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi-Mu Tuhan, dan kami percaya itu Tuhan. Akhirnya marilah kita angkat kedua tangan kita. Tuhan yang memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan Engkau damai sejahtera hari ini, besok, dan selama-lamanya sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan. Yang percaya katakan amin.